Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Rafa Polalabib. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting TP-Link TLWR840N sebagai mode router. Oke guys, ini dia perangkatnya dari TP-Link TLWR840N. Pada bagian bawah di sisi kiri router ini terdapat informasi power consumption unit, yaitu di 9 volt 6 ampere. Kemudian ada informasi default access. Default access ini nantinya kita gunakan untuk setting konfigurasi wireless router ini via web browser ya guys. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan lain-lain. Kemudian kita masukkan URL atau uniform resource locatornya, yaitu di http://tplinkwifi.net. Dan sisi kanannya ini terdapat informasi model tipe produk dan serial number. Kemudian ada media access control atau MAC address, lalu kemudian wireless password dan PIN, dan kemudian ada service set identifier atau SSID yang fungsinya untuk mengidentifikasi sebuah jaringan WiFi. Untuk langkah yang pertama, kalian harus perhatikan bagian perangkatnya ini dulu ya guys. Di sisi paling kiri ini ada input power, kalian bisa nyalakan dulu perangkatnya. Kemudian di sebelahnya ini ada 5 port Ethernet. Satu port yang warna biru ini adalah port 1. Ini digunakan untuk sumber internet dari ISP. Nah, kalau kalian baru pertama kali pasang, kalian untuk settingnya colok ke salah satu dari 4 port Ethernet yang berwarna kuning ini dulu untuk proses settingnya. Kalian bisa langsung colokkan kabelan ke salah satu port yang warna kuning ini dulu, lalu colokkan ke PC atau laptop kalian. Nah, di bagian yang paling kanan yang berwarna hitam ini adalah tombol reset. Apabila kita ingin mereset wireless router ke default pabrik, kita bisa menekan tombol reset ini. Perlu catatan sedikit ya guys, bahwa tombol reset ini digunakan apabila kita tidak dapat masuk untuk mengakses router ini. Mungkin karena kita lupa username atau password untuk login ke wireless router ini. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai pengertian dari mode wireless router ini guys. Dalam mode router ini, perangkat memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi koneksi internet melalui port Ethernet. Perangkat LAN berbagi IP yang sama dari ISP melalui port wireless. Pada saat terhubung ke internet, port Ethernet ini berfungsi sebagai port 1. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu guys. Jadi dalam kata lain, router ini berfungsi sebagai penghubung dari beberapa jaringan, sehingga pengguna atau user dapat mengirimkan paket data internet kepada klien dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Oke guys, sekarang kita ke topologi mode router wireless. Sebagai contoh, misalkan kalian berlangganan internet dari IndiHome, kemudian rumah kalian 2 lantai, atau kalian ingin berbagi internet ke tetangga kalian yang tidak begitu jauh dari rumah kalian. Biasanya kan kalau berada di lantai 2 atau agak jauh dari akses point ISP yang dipancarkan dari rumah kalian, kualitas sinyalnya itu sudah melemah atau jelek, bahkan terkadang tidak dapat sinyal. Nah, topologi mode router ini yang kita bisa terapkan. Alurnya seperti ini guys. Dari internet ke internet service provider, saya ambil contoh ISP-nya dari IndiHome ya guys. Kemudian dari ISP ini menuju ke modem router IndiHome. Nah, kemudian di sini kalian tarik kabelan dan colokkan ke port modem router IndiHome ini. Portnya ada di bagian belakangnya, terdapat 4 port. Di situ ada port 1, port 2, port 3 dan port 4. Nah, biasanya IndiHome itu port yang aktif yang bisa diakses internet port 2 dan port 3. Kalau sudah dicolokkan ke port 2 atau port 3, kemudian kalian menuju ke wireless router TP-Link kalian dan colokkan ke port 1 yang berwarna biru. Kenapa mesti dicolokkan ke port 1? Karena port 1 ini sebagai penerima sumber internet dari modem IndiHome ini. Kemudian setelah dihubungkan dengan kabelan antara modem router IndiHome dengan wireless router TP-Link ini, di sini kita langsung setting TP-Link ini ke mode router. Setelah disetting ke mode router, nanti dari sini akan mendapat IP baru lagi. Dan dari sini kemudian dibagi-bagi lagi ke handphone, misalkan ke laptop atau ke PC. Nah, ke PC ini kalian juga bisa mendapatkan koneksi internet dari 4 port yang berwarna kuning ini yang menggunakan kabelan.
Oke guys, kemudian untuk settingnya kalian bisa colokkan di salah satu 4 port Ethernet yang berwarna kuning ini. Kemudian colokkan ke port Ethernet yang ada di PC atau laptop kalian. Kalau sudah dicolokkan ke PC atau laptop kalian, kemudian langkah yang kedua yang perlu kalian perhatikan juga adalah settingan IP di PC atau laptop kalian. Pastikan settingan di PC atau laptop kalian itu adalah DHCP. Bagaimana cara mengeceknya? Nah ini guys, cara mengeceknya seperti ini. Di pojok kanan bawah taskbar Windows ini ada icon tanda Ethernet seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, lalu pilih Open Network and Internet Setting, lalu pilih Change Adapter Option. Kemudian pilih yang bertuliskan Ethernet. Kemudian klik kanan lalu Properties. Kemudian pilih Internet Protocol versi 4. Kemudian di sini kalian double klik aja. Nah, untuk settingan DHCP-nya kalian di sini pilih yang Obtain IP Address Automatically di bagian atas ini ya guys. Kemudian di bagian DNS-nya kalian pilih juga yang Obtain DNS Server Address Automatically. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian, langkah yang ketiga, kalian buka browser internet. Untuk browser, kalian bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain-lain. Kalian bebas menggunakan browser apa saja. Kalau kalian sudah buka browser, kalian bisa langsung akses perangkat TP-Link ini dengan cara ketikkan IP default perangkatnya di 192.168.0.1, atau kalian bisa juga akses menggunakan URL yaitu di http://tplink-wifi.net. Ini sama saja ya guys, kedua cara ini untuk masuk ke perangkat TP-Link kalian bisa pilih salah satu. Nah, kalau sudah terakses, untuk tampilan awal pertama kalian setting seperti ini ya guys. Kemudian langsung saja kalian masukkan username-nya admin dan password-nya admin. Ini username dan password standar pabrik ya guys. Oke, kemudian masuk ke tampilan setup TP-Link ini. Kemudian kalian klik setup, lalu klik next. Nah, perlu diperhatikan nih guys, pada tampilan ini terdapat menu utama dan terdapat mode-mode atau fitur yang ada di wireless router WR840N ini ya guys. Ini bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Ada mode wireless router, WISP, access point, dan range extender. Untuk di video ini saya akan membahas cara setting mode wireless router pada TP-Link TL-WR840N. Dan untuk mode-mode yang lain saya akan bahas satu persatu modenya pada video selanjutnya. Oke guys, kita lanjutkan mode wireless routernya. Kalau kalian sudah pilih mode wireless router, sekarang kalian bisa langsung klik next. Kemudian masuk ke bagian One Connection Type. Di sini kalian bisa pilih yang Dynamic IP, kemudian klik next. Kemudian ke bagian Make Clone, dan di sini kalian pilih No saja, kemudian klik next. Kemudian pada bagian wireless ini, kalian bisa isikan SSID atau nama WiFi kalian. Kalian bisa isikan nama WiFi kalian apa saja, dan sebagai contoh di sini saya coba masukkan nama WiFi-nya testing mode router. Kemudian di bagian security kalian bisa masukkan password WiFi kalian. Sebagai contoh saya masukkan password 123456789. Karena di sini minimal harus 8 karakter. Kalian bisa juga kombinasi password kalian huruf kecil maupun huruf besar dan angka. Kalau di sini kalian tidak mau ada passwordnya, kalian bisa pilih yang disable wireless security.
Jadi begitu kalian klik nama WiFi kalian, bisa langsung connect tanpa harus memasukkan password terlebih dahulu. Tapi di sini saya kasih password aja ya, biar agar lebih aman. Kemudian kalian centang bagian More Advanced Wireless Setting. Kemudian di bagian mode ini ada dua pilihan, yaitu 11BG Mix dan 11BGN Mix. Saya sarankan pilih yang 11BGN Mix. Kenapa pilih yang 11BGN? Karena yang 11BGN ini sudah support sampai dengan 300 Mbps. Kemudian di bagian channel width-nya ada dua pilihan juga, yaitu 20 mHz dan 40 mHz. Kalian bisa pilih yang 40 mHz saja. Kenapa pilih yang 40 mHz? Karena pita frekuensinya lebih lebar dibandingkan yang 20 mHz. Kemudian di bagian channel ini pilihannya ada auto dan channel 1 sampai 13. Di sini kalian juga bisa memilih auto, tapi sekedar saran saja guys, berdasarkan pengalaman untuk memaksimalkan WiFi kalian. Di sini kalian bisa pilih antara channel 1, 6 dan 11. Dan di sini saya ingin pakai yang channel 6 saja. Lalu klik next. Kemudian muncul bagian confirm, lalu klik save. Oke, di sini saya dapat IP LAN di 192.168.01. Subnet masknya di 255.255.255.0. Ini gateway dari TP-Link, jadi IP kalian akan masuk ke subnet mask 255.255.255.0 ini. Dan yang ini konfigurasi frekuensi yang tadi kita setting. Kemudian IP1-nya dapat di 192.168.100.84. Subnet masknya di 255.255.255.0. Default gateway-nya di 192.168.100.1 dan servernya di 118.98.44.100.118.98.44.10 dan yang ini IP dari internetnya. Oke guys, untuk proses settingnya sudah selesai. Sekarang kita coba tes koneksinya. Pertama kita coba tes koneksi internet via WiFi. Dan untuk sementara Ethernetnya kita disable dulu. Kemudian kita buka WiFi nya dulu. Nah, sudah muncul SSID nya atau nama WiFi yang tadi kita buat dengan nama testing mode router. Oke, kita langsung klik, kemudian kita masukkan passwordnya. Tadi passwordnya di 123456789. Oke, sudah tersambung ya guys WiFi nya. Sekarang kita coba buka internetnya. Kita buka YouTube. Ini channel YouTube saya ya guys. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Gratis, tidak dipungut biaya. Oke, jalan internetnya guys. Kita coba buka yang lain. Oke, lancar guys, jalan. Oke guys, itu dia tadi tutorial cara setting TP-Link TL-WR840N sebagai mode router. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dari saya, dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, comment, and subscribe. Salam hormat dari saya, and see you the next video.